Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian yang nonton video ini. Kenalin, nama aku Miftahul Jannah. Aku mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar angkatan 2017. Video ini aku akan menjelaskan tentang pembelajaran terpadu, yang dimana sub-sub materinya itu yang pertama konsep dasar pembelajaran terpadu, yang kedua karakteristik pembelajaran terpadu, yang ketiga pentingnya pembelajaran terpadu, keempat tujuan dan fungsi pembelajaran terpadu, yang kelima landasan pembelajaran terpadu, dan yang terakhir yaitu model-model pembelajaran terpadu. Banyak. Langsung saja kita let's check it out. Yang pertama aku bakal jelasin apa sih itu pengertian pembelajaran terpadu. Nah, begini teman-teman. Pembelajaran terpadu merupakan salah satu pembelajaran yang memadukan atau mengaitkan pokok bahasan menjadi satu yang berkaitan untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang pembelajaran terpadu. Menurut Ahmadi dan Amri tahun 2014, dalam perencanaan penerapan kurikulum 2013 disajikan model pembelajaran tematik integratif. Dengan pola tematik integratif ini, buku-buku siswa SD tidak lagi dibuat berdasarkan mata pelajaran, namun berdasarkan tema yang merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran yang relevan dengan kompetensi di SD. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran terpadu. Nah, karakteristik pembelajaran terpadu ini ada 4. Yang pertama yaitu holistik. Holistik yaitu suatu gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu, diamati dan dikaji dari beberapa bidang kajian sekaligus dan tidak dari sudut pandang yang berkotak-kotak. Yang kedua yaitu bermakna. Artinya itu pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek sehingga memungkinkan terbentuknya jalinan antara konsep-konsep yang berhubungan yang disebut skemata. Yang ketiga yaitu otentik. Otentik yaitu pembelajaran terpadu memungkinkan peserta memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajari melalui kegiatan belajar secara langsung. Peserta didik memahami dari hasil belajarnya sendiri, bukan sekedar pemberitahuan guru. Yang keempat, yang terakhir yaitu aktif. Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan peserta dalam pembelajaran, baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional, guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mengembangkan hasrat, minat, dan kemampuan peserta didik, sehingga peserta didik termotivasi untuk terus-menerus belajar. Selanjutnya yaitu pentingnya pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu memiliki arti penting dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Trianto 2010, hal ini didasari oleh beberapa alasan. Antara lain, yang pertama, dunia anak adalah dunia nyata. Yang kedua, proses pemahaman anak terhadap suatu konsep, suatu peristiwa. Yang ketiga, pembelajaran akan lebih bermakna. Yang keempat, memberi peluang siswa untuk mengembangkan kemampuan diri. Yang kelima, memperkuat kemampuan yang diperoleh. Yang terakhir yaitu efisiensi waktu. Selanjutnya yaitu fungsi pembelajaran terpadu. Pembelajaran tematik terpadu berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema serta dapat menambah semangat belajar. Karena materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata atau kontekstual dan bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran terpadu. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013. Tematik terpadu memiliki beberapa tujuan. Menurut Kemendikbud 2013, tujuan tematik terpadu yaitu yang pertama, mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu.
Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dan tema yang sama. 3. Memiliki pemahaman terhadap materi pembelajaran yang lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Lebih bergairah belajar karena mereka dapat belajar dalam situasi nyata. Selanjutnya itu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks yang jelas. Yang selanjutnya, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan, bahkan lebih dari 1 pengayaan. Yang terakhir yaitu budi pekerti dan moral siswa dapat tumbuh kembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya yaitu landasan pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu itu memiliki 3 landasan. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Yang ketiga yaitu landasan yuridis. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Di sini yaitu pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran, yaitu progresivisme, yang kedua konstruktivisme, yang ketiga humanisme. Landasan yuridis yaitu dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 tentang Perlindungan Anak. Dan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 5 Pasal 1B tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang terakhir yaitu landasan psikologis, di mana landasan psikologis ini pembelajaran tematik terutama psikologis berkaitan dengan psikologis perkembangan peserta didik dan psikologis belajar. Ya, dan yang terakhir yaitu model-model pembelajaran terpadu. Model-model pembelajaran terpadu ini ada 10. Di sini saya akan menjelaskannya secara singkat saja. Yang pertama itu model penggalan atau fragmented, ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Model ini berdiri sendiri dan pokok bahasan disampaikan secara berpisah-pisah. Yang kedua yaitu model keterhubungan atau connected, dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pembelajaran tertentu. Yang ketiga yaitu model sarang atau nested, merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Model urutan atau rangkaian atau dikenal sebagai model sequenced, merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Itu model bagian atau shared. Model shared merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada 2 mata pembelajaran atau lebih. Model jaring laba-laba atau web. Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Model galur atau threaded. Model thread ini merupakan model pemaduan bentuk keterampilan. Model ini dihubungkan oleh keterampilan secara umum pada setiap mata pelajaran. Model keterpaduan atau integrated. Model integrated merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Model celupan atau model immersed. Model immersed ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Yang selanjutnya yaitu model jaringan atau networked, merupakan
Model pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan perubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. So guys, I think that's all. Mungkin itu aja yang bisa aku paparkan sama kalian. Mudah-mudahan bermanfaat, berakhlak, dan berfaedah. Kalau kalian suka video ini, klik tombol like-nya. Kalau ada masukan boleh dicantumin di kolom komentar. Dan yang mau subscribe juga boleh. Itu aja. Stay home, stay healthy. Musafirnya ditunda dulu. Terima kasih banyak udah luangin waktu buat nonton video ini. Maafin atas segala kekurangannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bye-bye.